Pernahkah Anda membayangkan bagaimana dinasti Yadu yang agung, garis keturunan Sri Kresna, mengalami akhir yang tragis? Kisah dalam Mausala Parwa Mahabharata ini menggambarkan kehancuran yang dipicu oleh takdir, kesombongan, kehendak ilahi, dan karma yang tak terhindarkan. Diceritakan bahwa 36 tahun setelah Perang Kuruksetra, para Pandawa mendapat kabar duka bahwa seluruh klan Uresni telah binasa karena kutukan dan kekuatan alu besi, menyisakan hanya Kresna dan Baladewa. Pandawa yang mendengar kehancuran ini, diliputi duka mendalam, tenggelam dalam keheningan dan kesedihan. Bagaimana dinasti yang begitu kuat dapat runtuh? Apakah ini hasil dari kutukan, takdir, atau tindakan manusia? Kisah ini mengundang kita menelusuri misteri di balik kehancuran sebuah dinasti yang pernah berjaya di bawah Sri Kresna. Suatu hari, Maharsi Wiswamitra dan Kanwa datang ke Dwaraka. Para pangeran muda Yadu berniat mengolok-olok mereka, mendandani Samba, putra Sri Kresna dan Jambawati, seperti seorang wanita hamil. Mereka membawa Samba ke hadapan para resi dan dengan nada mengejek bertanya, "Wahai Maharsi, apa yang akan ia lahirkan?" Para resi yang menyadari bahwa mereka sedang diejek, menjadi sangat marah. Dalam kemarahan, mereka mengutuk bahwa Samba akan melahirkan sebuah alu besi, yang nantinya akan menjadi penyebab kehancuran seluruh klan Uresni dan Andaka. Karena kesombongan dan perbuatan mereka, para pangeran Yadu akan membawa kehancuran pada garis keturunan mereka sendiri, menyisakan hanya Baladewa dan Kresna. Setelah memberikan kutukan itu, para resi pergi menemui Sri Kresna untuk menceritakan kejadian tersebut. Kresna, dengan penuh ketenangan, menerima kabar itu tanpa menunjukkan emosi. Sebagai dewa semesta, ia mengetahui bahwa kehancuran Yadawa adalah takdir yang sudah digariskan, dan ia memilih untuk tidak menghalangi jalannya. Keesokan harinya, Samba melahirkan alu besi, yang menggenapi kutukan para resi. Prabu Ugrasena, yang sangat sedih mendengar hal itu, memerintahkan agar alu dihancurkan dan serpihannya dibuang ke laut. Ia juga mengeluarkan pengumuman di seluruh Dwaraka, melarang pembuatan anggur atau minuman keras di rumah-rumah, dengan ancaman hukuman berat bagi siapa saja yang melanggar. Meskipun warga Dwaraka mematuhi larangan tersebut, hari demi hari, Dwaraka diserang angin kencang dan tanda-tanda buruk yang menandakan kehancuran klan Uresni dan Andaka. Angin kering berhembus kencang, membawa kerikil dan batu yang jatuh dari langit. Burung-burung terbang dalam pola melingkar, sungai-sungai mengering, dan kabut pekat menyelimuti segala arah. Meteorit jatuh menghujani bumi, sementara matahari tampak redup dan dikelilingi bayangan aneh, menimbulkan ketakutan di hati banyak orang. Yadawa yang sombong mulai menghina dewa, leluhur, Brahmana, dan tetua mereka. Suasana semakin mengerikan ketika Sri Kresna meniup kerang suci Pancajanya, yang suaranya terdengar seperti ringkikan keledai di seluruh kota. Menyaksikan semua tanda-tanda ini, Kresna mengatakan bahwa situasi yang mirip dengan yang terjadi selama Perang Baratayuda kini kembali, tetapi kali ini untuk kehancuran klan mereka sendiri. Memahami tanda-tanda buruk ini, Sri Kresna menyadari bahwa 36 tahun telah berlalu sejak Perang Baratayuda, memenuhi kutukan Gandari yang meramalkan kehancuran klan Yadawa. Kresna kemudian memerintahkan para Yadawa untuk melakukan ziarah. Para petinggi kerajaan mengumumkan di seluruh Dwaraka bahwa semua orang harus bersiap untuk pergi ke Tirta Prabasa di tepi laut. Para Uresni dan Andaka turut serta meninggalkan Dwaraka dan melakukan ziarah ke tempat suci. Mereka berangkat menuju Prabasa Setra dengan kereta, kuda, dan gajah. Lalu mereka menetap di tempat yang telah disediakan untuk mereka. Setelah para Yadawa tiba di Prabasa Setra, mereka mulai minum-minum, yang memicu perdebatan sengit di antara mereka. Dalam keadaan mabuk, Setyaki menghinakan Kretawarma dengan menuduhnya sebagai pengecut karena pernah membunuh orang yang sedang tidur. Pratyumna, putra Sri Kresna, mendukung Setyaki dan ikut mengejek Kretawarma. Marah mendengar hinaan tersebut, Kretawarma membalas dengan menuduh Setyaki dahulu membunuh Burisrawa yang sedang tak berdaya. Setyaki terpancing amarahnya. Ia bersumpah untuk membunuh Kretawarma dan mengirimnya ke alam baka. Dalam kemarahannya,
Ia membunuh Kretawarma dan mulai menyerang prajurit lainnya. Melihat kekacauan ini, Sri Kresna berusaha menghentikan Setyaki. Tetapi para prajurit dari klan Boja dan Andaka mengepung Setyaki. Pratyumna yang marah, melompat ke medan pertempuran untuk melawan prajurit Boja. Sementara Setyaki bertarung dengan prajurit Andaka. Setyaki dan Pratyumna bertempur dengan gagah berani, menunjukkan kekuatan luar biasa. Namun, jumlah musuh yang besar membuat mereka kewalahan, hingga keduanya tewas di depan Kresna. Diliputi kemarahan, Kresna mencabut rumput Irka yang berubah menjadi gada besi dahsyat di tangannya. Dengan senjata itu, ia mulai menyerang siapapun yang menghalanginya. Para Yadawa, dalam kemarahan dan kebingungan, ikut mencabut rumput Irka, yang juga berubah menjadi gada besi. Tanpa sadar, mereka saling menyerang. Ayah melawan anak, saudara melawan saudara, hingga daerah pesisir itu berubah menjadi tempat pembantaian mengerikan. Kutukan membuat mereka dibutakan oleh amarah, melawan tanpa henti hingga menyebabkan kehancuran total. Rumput Irka, yang menjadi penyebab kehancuran bangsa Yadawa, berasal dari alu besi hasil kutukan para resi. Alu besi itu, setelah digiling menjadi bubuk, dibuang ke laut dan menumbuhkan rumput Irka di pantai. Rumput ini menyerap kutukan, menjadikannya mampu berubah menjadi senjata mematikan yang memenuhi ramalan kehancuran. Di tengah pertempuran, Samba, Karudesan, Pratyumna, Aniruddha, dan Garaki gugur di depan mata Sri Kresna. Diliputi kemarahan, Kresna membinasakan para prajurit yang tersisa. Ketika pertempuran berakhir, hanya Kresna, Babarusa, dan Daruka yang selamat. Babarusa dan Daruka mendekati Kresna dan berkata, "Tuan, semuanya telah binasa. Kini kita harus mencari Prabu Baladewa." Sri Kresna, bersama Babarusa dan Daruka, mengikuti jejak kaki Baladewa yang membawa mereka ke hutan. Di sana, mereka menemukan Baladewa duduk di bawah pohon, tenggelam dalam perenungan yang mendalam. Kresna segera memerintahkan Daruka untuk berangkat ke Hastinapura, menyampaikan kabar tentang kehancuran tragis akibat kutukan para Brahmana, serta meminta Arjuna datang ke Dwaraka sesegera mungkin. Setelah Daruka pergi dengan keretanya, Kresna meminta Babarusa kembali ke Dwaraka untuk memastikan keselamatan para wanita. Kresna memperingatkan bahwa para perampok yang terdorong oleh keserakahan mungkin akan berdatangan untuk berbuat jahat. Babarusa, meski diliputi kesedihan atas kehilangan saudara-saudaranya, menaati perintah Kresna dan bergegas kembali ke Dwaraka. Namun, dalam perjalanan, nasib malang menimpa Babarusa. Sebuah pecahan gada terkutuk, yang digunakan sebagai palu oleh seorang pemburu, menghantamnya dan langsung merenggut nyawanya. Mengetahui kematian Babarusa, Kresna berkata kepada Baladewa, "Kanda, tunggulah di sini. Aku akan kembali ke Dwaraka untuk melindungi para wanita dan menyerahkan mereka ke dalam perlindungan keluarga kita, sampai Arjuna tiba." Sri Kresna segera menuju Dwaraka dan berkata kepada Prabu Basudewa, "Ayah, lindungilah para wanita dan anak-anak hingga Arjuna tiba. Kanda Baladewa menungguku di hutan, dan aku telah menyaksikan kehancuran bangsa Yadu dengan mata kepalaku. Aku tak sanggup lagi melihat Dwaraka tanpa para pahlawannya." Setelah bersujud di kaki ayahnya, Kresna bersiap pergi. Namun, tangisan wanita dan anak-anak Dwaraka menggema, memohon perlindungan. Kresna pun menenangkan mereka dan berkata, "Arjuna sang pelindung terbaik akan segera datang dan menjaga kalian." Setelah memberi mereka keyakinan, Kresna kembali melanjutkan perjalanannya ke hutan. Di sana, ia menemukan Baladewa dalam meditasi mendalam. Tubuhnya tak bergerak, sepenuhnya tenggelam dalam keheningan meditasinya. Saat Kresna mengamatinya, seekor ular putih besar, Sesnaga, muncul dari tubuh Baladewa. Ular abadi ini adalah pelayan setia Dewa Wisnu. Ia meninggalkan tubuh fana Baladewa dan pergi menuju laut. Di sana, lautan dan para makhluk surgawi menyambutnya kembali ke kediaman abadi. Kresna berdiri diam, menyaksikan kepergian saudaranya yang tercinta, dan terkenang dengan segala petualangan hebat mereka berdua. Setelah itu, dengan hati yang penuh renungan, Kresna berjalan melintasi hutan yang sunyi, merenungkan kutukan Dewi Gandari. Akhirnya,
Ia duduk di tempat yang tenang, dan menyadari bahwa waktunya untuk meninggalkan dunia fana telah tiba, menyelesaikan bab terakhir perjalanannya di dunia ini. Sri Bathara Kresna, seorang filsuf agung dan wujud keilahian abadi, mengendalikan pikiran, ucapan, dan indranya untuk mencapai keadaan Mahayoga. Dengan tenang, ia berbaring di atas bumi, bersiap meninggalkan dunia fana demi kembali ke kediaman tertingginya. Di tengah hutan, seorang pemburu bernama Zara melihat kilauan pakaian kuning Kresna dari kejauhan dan mengira itu seekor rusa. Ia melepaskan panah yang mengenai kaki Kresna. Saat Zara mendekat untuk memeriksa hasil buruannya, ia terkejut menemukan Kresna dalam wujud bercahaya, tenggelam dalam ketenangan meditasinya. Dipenuhi rasa bersalah, Zara jatuh bersimpuh di kaki Kresna, berderai air mata memohon ampun. Dengan penuh belas kasih, Kresna meyakinkannya bahwa ini semua adalah kehendak ilahi, dan Zara tidak perlu merasa berdosa. Saat itu, Kresna meninggalkan tubuh fananya, naik ke kediaman tertinggi di Waikunta. Cahaya ilahinya menerangi seluruh alam semesta, dan para dewa, Gandharwa, serta makhluk surgawi lainnya menyambutnya dengan pujian dan pengabdian. Kresna kembali ke dalam wujud Wisnu sebagai pelindung dan pemelihara ketiga dunia, mengakhiri perjalanannya di dunia fana. Sementara itu, Daruka tiba di Hastinapura dan memberitahu para Pandawa bahwa bangsa Yadawa telah binasa akibat saling membunuh dengan gada besi terkutuk. Para Pandawa sangat terpukul mendengar kabar duka itu, terutama Arjuna, yang tertegun oleh tragedi mengerikan tersebut. Dilanda kesedihan mendalam, ia segera berangkat ke Dwaraka bersama Daruka. Sesampainya di sana, Arjuna mendapati kota yang dulu penuh kemuliaan kini sepi dan suram. Istana emas Kresna, yang dulu bersinar seperti matahari, tampak kehilangan kejayaannya. Ketika memasuki istana, Arjuna disambut oleh tangisan memilukan 16.000 istri Kresna yang kehilangan suami dan anak-anak mereka. Tangisan mereka membuat Arjuna ikut pula menangis, tak mampu menyaksikan penderitaan hebat yang mereka alami. Ratu-ratu seperti Satyabama dan Rukmini mendekati Arjuna dalam kesedihan mendalam. Dengan penuh belas kasih, Arjuna memuji keagungan Kresna dan berusaha menghibur para wanita yang berduka. Arjuna kemudian menemui Prabu Basudewa, yang dilanda kesedihan karena kehilangan anak-anak, cucu-cucu, dan seluruh garis keturunan Yadawa. Basudewa memeluk Arjuna dengan penuh emosional dan menceritakan bagaimana Kresna, yang begitu perkasa dan telah mengalahkan banyak raja serta iblis, memilih untuk tidak campur tangan dalam kehancuran keluarganya sendiri, demi memenuhi kehendak ilahi. Basudewa menjelaskan bahwa malapetaka yang terjadi adalah hasil dari kutukan para resi dan takdir yang diatur oleh kehendak ilahi. Kresna membiarkan peristiwa ini terjadi sesuai dengan takdir. Dalam pesan terakhirnya kepada Arjuna, Kresna mengatakan bahwa setelah kehancuran klan Yadawa, Arjuna harus melindungi wanita, anak-anak, dan mengatur upacara pemakaman untuk mereka yang telah gugur. Kresna juga memberitahukan bahwa begitu Arjuna pergi, Dwaraka akan tenggelam ke laut bersama semua harta benda kekayaan mereka. Setelah mendengar ini, Arjuna mengumpulkan para menteri dan mengumumkan rencananya untuk membawa orang-orang dari klan Wuresni dan Andaka ke Indraprasta, karena Dwaraka akan segera tenggelam. Ia memerintahkan untuk mempersiapkan kendaraan dan mengumpulkan harta benda yang bisa dibawa. Keesokan harinya, Basudewa, yang telah mencapai puncak kesadaran melalui meditasi, meninggal dunia. Keempat istrinya, Dewaki, Rohini, Badra, dan Madira, yang sangat berduka, mengikuti suami mereka ke dalam api dan bersama-sama mencapai pembebasan. Arjuna melaksanakan upacara pemakaman untuk Prabu Basudewa dan para istrinya dengan penuh penghormatan. Selain itu, ia juga melakukan ritual untuk mereka yang gugur dalam pertempuran di Prabasa Setra. Setelah semua ritual selesai, pada hari ketujuh, Arjuna meninggalkan Dwaraka dengan membawa janda-janda Kresna, anak-anak, dan anggota lanjut usia dari klan Yadawa. Vajra cucu Kresna juga ikut serta dan akan menjadi pemimpin baru bagi mereka. Arak-arakan yang dilanda kesedihan ini, yang terdiri dari kereta, kuda, dan gerobak, meninggalkan kota Dwaraka, yang kemudian tenggelam oleh laut, bersama dengan segala harta benda yang tidak bisa mereka bawa.
Arjuna melanjutkan perjalanannya tanpa terburu-buru, sering berhenti agar wanita dan anak-anak bisa beristirahat. Namun, perjalanan mereka penuh tantangan. Saat mereka melintasi wilayah Pancanada, sekelompok perampok menyerang. Melihat rombongan besar wanita, anak-anak, dan harta benda yang dibawa, para perampok merasa itu sasaran empuk. Mereka turun dengan teriakan keras, berniat merampok dan menculik. Melihat ancaman datang, Arjuna segera mengangkat busur Gandiwa untuk melindungi rombongannya. Namun, dia terkejut ketika mendapati kekuatan ilahinya tiba-tiba lenyap dan senjata gaib Pasopati tidak muncul. Perampok menyerang dari berbagai sisi dan Arjuna berusaha melindungi mereka dengan sekuat tenaga. Namun di saat genting semua anak panahnya habis. Maka Arjuna terpaksa menggunakan busurnya untuk melanjutkan pertarungan. Busur itu terasa berat di tangannya, dan ia semakin menyadari kekuatannya telah memudar sejak kepergian Kresna. Meskipun berusaha dengan gigih, Arjuna tidak dapat menghentikan para perampok. Banyak janda Kresna diculik. Teriakan mereka memecah kesunyian, dan perampok menjarah semua harta mereka. Diterpa rasa sedih dan penyesalan, Arjuna terus berjuang. Meskipun dia bukan lagi pejuang yang tak terkalahkan seperti sebelumnya. Kekuatan dan keahliannya dalam menggunakan senjata telah sirna, dan ia kesulitan mengendalikan busurnya. Menerima bahwa semua ini adalah takdir yang maha kuasa, Arjuna merasa sangat sedih dan memutuskan untuk tidak mengejar para perampok. Ia membawa wanita yang berhasil diselamatkan dan permata yang tersisa dari perampokan, lalu menempatkan keluarga klan Wuresni yang masih hidup di Indraprasta. Para istri Sri Kresna, yang hancur karena kehilangan tuan dan keluarga mereka, memilih untuk menempuh jalan hidup masing-masing. Beberapa di antaranya melakukan belapati untuk menyusul Kresna di kehidupan setelah kematian, sementara yang lain mengasingkan diri di hutan untuk bertapa. Kehidupan mereka yang penuh dengan pengabdian dan pengorbanan menjadi bukti cinta mereka yang tulus kepada Kresna. Setelah memenuhi semua pengaturan dan mengikuti petunjuk terakhir Kresna, Arjuna merasa sangat terbebani oleh kehilangan tersebut. Ia kemudian pergi ke padepokan kakek Resi Abhyasa untuk mencari ketenangan dan petunjuk. Di hadapan sang resi, Arjuna merenung tentang sifat kehidupan yang cepat berlalu dan ketidakmampuan untuk mengubah takdir. Kisah ini mengajarkan bahwa takdir, karma, dan waktu tidak dapat dihindari. Bahkan makhluk yang paling ilahi dan kuat pun tidak dapat menghindar dari siklus karma dan waktu. Kesombongan, kebanggaan, dan tindakan ceroboh membawa kehancuran. Sementara kerendahan hati, kesadaran diri, dan hidup sesuai dharma membawa kedamaian. Segala sesuatu, termasuk pahlawan, kerajaan, dan pencapaian luar biasa, tidak kekal dan tunduk pada waktu. Kejatuhan klan Wuresni mengingatkan bahwa kekuasaan, hubungan, dan kekayaan bersifat sementara. Kita harus menghargai setiap momen, menggunakan waktu dengan bijaksana, dan melepaskan yang di luar kendali kita. Bahkan Kresna, yang memiliki kuasa atas alam semesta, membiarkan peristiwa berjalan sesuai takdirnya, mengajarkan kita untuk mempercayai siklus kehidupan dan rencana semesta yang lebih besar. Kisah ini mengajarkan pentingnya mengenali kapan peran kita telah usai, dan menghadapi transisi hidup dengan elegan. Hidup penuh perubahan, dan setiap akhir membawa awal baru. Kesedihan Arjuna atas hilangnya kekuatan dan senjatanya mengingatkan bahwa kekuasaan dan pencapaian bersifat sementara. Hanya alat untuk waktu tertentu, bukan identitas sejati kita. Tantangan dan kehilangan tak terhindarkan, tetapi respon kita yang menentukan karakter. Seperti Arjuna, kita harus bertahan, percaya pada kehendak ilahi, dan meninggalkan warisan bermakna. Kehilangan bukanlah akhir, melainkan awal menuju sesuatu yang lebih besar. Kisah ini mengajarkan ketahanan, penerimaan, dan fokus pada tugas dengan keikhlasan, selaras dengan tatanan alam semesta.